Salah. Ayo. Iya Bapak, Kepala pelabuhan, Pak. Kepala Pelabuhan. Yang Ini menangani sana, ini ke pengawasan. ya, enggak Pak. Kepala bidang pengawasan. Iya Pak. Jadi gini Pak, kalau sekarang kan segala sesuatu harus cepat direspon. Betul, Pak. Kalau dilama-lama lain jadi fitnah. Betul. Jadi karena kan medianya gampang hari ini, setiap orang bisa bikin berita, posting di TikTok, hari ini posting, hari ini ramai. Kan kita hari ini kan ada yang cerita tentang pagar laut 30 km yang di Tangerang. Betul. Sudah ditangani lah ya, sudah dibongkar oleh TNI AL, kemudian KKP meminta ditunda pembongkarannya itu karena itu barang bukti. Kita tidak masuk ke ranah itu karena itu bukan wilayah kerja kita. Betul. Mungkin kalau dulu saya sebagai aktivis atau sebagai anggota DPR, saya Komisi 4, saya sudah rame itu. Tapi karena saya hari ini terikat sebentar lagi dilantik jadi gubernur, maka harus fokus menjadi wilayah kerja. Betul. Nah, ini bagaimana kok di Bekasi juga ada siap. pemagaran yang sama? Siap. Itu ceritanya bagaimana, Iya. Pak? Iya. Jadi Bekasi ini memang yang pertama itu beda dengan yang Tangerang. Keberadaan yang di Bekasi ini jelas. Artinya pertama itu menyangkut wilayah kerja kita. Kita punya satuan pelayanan di situ, yaitu pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. Oh, Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. Paljaya. Di bawah PTD Muara Ciasem. Muara Gembong masuk situ nggak? Muara Gembong itu belum diserahkan. Belum diserahkan. Ya, jadi yang diserahkan dari Bekasi baru itu. Ini Bekasinya mana sih? Desa mana, Pak? Sagarajaya. Sagarajaya, Kecamatan? Tarumajaya. Oh, Tarumajaya. Iya. Saya tahu saya di situ. Terus kemudian pagar itu ceritanya peruntukannya untuk apa? Iya. Jadi seperti halnya yang saya sampaikan sebelumnya, Pak, di media dan waktu juga konfres dengan bersama-sama Pak Dirjen. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Artinya ada dua pekerjaan lah di situ. Yang pertama memang kita ada penataan pelabuhan kita. Penataan pelabuhan. Oleh memang TRPN juga, Pak, yang mengerjakan itu karena TRPN ini dia menyewa aset kita. Oke, TRPN itu perusahaan swasta. Swasta, betul. Panjangan dari apa? Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Dia bergerak dalam bisnis apa? Bisnisnya yang direncanakan mereka adalah pelabuhan perikanan dan juga dia mau bikin pelabuhan perikanan dan industri perikanan di dan industri perikanan. Betul. Dia sudah menguasai tanah belum? Sudah, Pak. Tanah yang dikuasai tanah siapa? Itu tanah mereka itu persis bersebelahan dengan kita. Tanahnya bersebelahan dengan pelabuhan. Pelabuhan yang milik Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang dikerjasamakan itu ada. Tanah mereka yang kuasai pantai. Sebagian ada daratnya. Sebagian ada darat. Selebihnya itu memang kondisinya berair, Pak. Kondisi berair berarti pantai. Pantai, ya. Mereka punya sertifikat. Mereka punya sertifikat, betul. Pantai. Sertifikat kan adanya berarti kan pengakuan itu lahan darat kan, Pak? Iya, darat. Nah, tapi kondisinya memang air. Sudah berair. Pertanyaannya adalah apakah pantai yang dikuasai itu, ya kan kalau darat sudah ada airnya, darat ada airnya dengan partainya bersatu nggak, Pak? Dengan lautnya? Bersatu. Bersatu berarti kan pantai, Pak. Pantai, betul. Nah, pertanyaannya adalah mereka menguasai daratan dan sekarang itu adalah pantai. Itu apakah menguasainya sejak masih daratan atau ketika pantai bisa beralih menjadi bersertifikat? Nah, itu secara proses kita tidak mengikuti prosesnya dari dulu, Pak. Yang kita tahu adalah kondisi saat ini. Kami tidak bisa menafikan keberadaan. Oke, yang penting kalau Bapak melihatnya mereka sudah bersertifikat. Dan satu lagi, riwayat tanahnya Bapak tidak mesti tahu. Tidak tahu, Pak. Karena itu bukan urusan Bapak. Betul. Yang kedua, mereka mempunyai KKPR darat seluas 300 hektar. KKPR itu apa? KKPR itu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat. Yang dari BPR, ATR BPN. Oh, jadi BPN berarti BPN Kabupaten Bekasi. Betul. Memberikan persetujuan kepada perusahaan tersebut untuk memanfaatkan ruang darat. Ruang darat. Yang sudah dikuasai itu, yang sudah dalam bentuk sertifikat. Betul. Jadi jangan saling tuding nih nanti, Pak. Tidak.
Artinya gini loh, oh berarti kalau urusan sertifikat tanah itu, apakah dia dulu daratan berubah jadi lautan, atau dari dulu dia sudah menguasai pantai, bukan urusannya Bapak. Itu adalah urusannya BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang mengeluarkan sertifikat. Berapa mereka menguasai tanah di situ? Ada 300 hektar yang sudah ada PKK PRD-nya. Oh, 300 hektar sudah ada PKK PRD-nya, ya, darat. Yaitu penguasaan yang berdasarkan sertifikat tadi. Jadi sudah menguasai tanah. Betul. Dari darat sampai ke laut. Betul. Iya kan, dari darat. Kalau sekarang kan sudah jadi laut, Pak. Kondisinya berair. Iya kan, mereka sudah menguasai tanah. Betul. Dari darat sampai ke laut. Betul. Seluas 300 hektar. Ya kita jujur-jujuran aja, kenapa sih? Betul. Kita kan gitu loh. Bapak kan hanya melaksanakan tugas. Betul. Yang penting Bapak kan nggak ngasih sertifikat sama mereka. Tidak, Pak. Tidak. Cuman Bapak nggak tahu riwayat tanah dari tidak tahu, Pak. Daerah yang sudah dikuasai itu. Betul. 300 hektar ya. Darat sampai laut lah ya. Nah, lautnya itu batasnya sampai mana mereka menguasai? Sebenarnya ini, Pak, ada ini sebenarnya ada peta. Nah, ini mereka yang ini ya. Ambil dari Perda Tata Ruang. Di Perda Tata Ruangnya peruntukan apa? Kalau ini zona pengelolaan energi, Pak. Zona pengelolaan energi. Karena di sini kan ada PLTU. Oh, PLTU. Nah, Oke. Lahan mereka 80% itu berada di zona energi, Pak. Oh, lahan mereka berada di zona energi. Sebagian. Ini yang masuk ke dalam. Kalau lahan mereka di zona energi, tidak bisa. Tidak bisa dong. Tidak bisa. Tapi yang di luar masih ada. Oke. Jadi lahan mereka di zona energi, mereka tidak berkonflik nggak dengan ini, dengan PLTU? PLTU sudah melayangkan surat juga. Artinya gini loh, tapi kan ini belum mereka menguasai zona yang itu zonanya PLTU, BUMN, mengelola tanah aset negara. Nah, zona mereka ada di zona PLTU. Pertanyaannya, mereka konflik nggak ke sini? Konflik pertanahan nggak? Ada surat yang dilayangkan oleh PLN di sini untuk supaya tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, karena kan peruntukannya kan zona pengelolaan energi. Di tata ruangnya. Di tata ruangnya. Jadi mereka sudah terkurangi berapa dari 300 hektar itu oleh zona? Terakhir mereka yang mengusulkan untuk dijadikan di luar zona energi itu seluas 61 hektar. 61 hektar. Jadi mereka tinggal sisa 61 dari 300 itu. Dari 300. Jadi mereka sudah berkurang. Mereka tidak komplain, Pak, tanahnya dikuasai orang lain. Itu mungkin belakangan, Pak. Karena yang diurus itu adalah PKK PRD. Oke. Mereka menguasai 81 hektar. 61 hektar. Nah, ini ceritanya kemudian jadi rucuk bambu gimana? Nah, ini mudah-mudahan ini ada. Ya, ini alur kita dari sini, Pak Ahmad ya. Ini pelabuhan kita ini ada di bawah dalam sini, Pak. Ini pelabuhan kita nih, di sini. Ketika kita bikin alur, karena alur ini kan merupakan fasilitas pokok. Pelabuhan. Yang harus ada di setiap pelabuhan di dalam WKOP. Iya, harus ada alurnya, ya. Ketika kita sampai di muara, ternyata ini dalam penguasaan semua. Ini TRPN, ini IMAN. Jadi rencana kita buat alur ini akhirnya kan masuk ke lahan. Dinas Kelautan mau bikin alur, ya kan, untuk kapal keluar masuknya kapal pelelangan kapal ikan, kapal nelayan. Betul. Tapi alur ini terhambat oleh penguasaan tanah yang dikuasai oleh mereka. Betul. Ini kan gambarnya. Karena terhambat, dampaknya apa? Kita minta izinlah dengan pemilik. Bapak minta izin sama pemilik. Ya, bukalah 70 meter. Untuk alur kita. Untuk alur kita boleh lewat. Boleh lewat. Ya, cuma kan perlu sepadan, Mbak. Supaya tidak mengganggu lahan mereka lagi. Karena pertama kita memang tidak bisa membatalkan sertifikat. Nah, makanya kita hanya minta bukakan alur, bikinlah mereka sepadan kiri kanan. Bisalah lewat. Bisa lewat. Dan sekarang dangkal nggak ini sekarang? Sekarang sudah sebagian sudah dikeruk, Pak, sedalam 5 meter. Perlu pengerukan nggak? Perlu pengerukan. Kalau kan pasti anggaran kelautan tuh rendah.
nggak ada uang. Keluhan dari mana-mana Betul. itu saya temui adalah selalu muara mengalami pendangkalan. Betul. Kapal nggak bisa lewat, Betul. nggak bisa nurunin hasil penangkapan ikan. Betul. Kenapa anggarannya kecil di Bapak? Dari saya masuk Pak 2021 tidak berubah jauh dari 130-120 Miliar. separuhnya kan gaji. Oke, dari sekitar Bapak punya alokasi untuk kegiatan kenelayanan, penyelesaian infrastruktur nelayan cuma 60 miliar. Bapak biasa pakai apa 60 miliar? Selain pelabuhan kan kita juga ini kan untuk budidaya. Oke. Kegiatan. Berapa kebutuhan pengerukan muara-muara laut yang mengalami abrasi segala macam, berapa total kebutuhan biaya merecovery seluruh kerusakan laut yang terjadi? Sangat besar Pak, karena kita punya 43 pelabuhan. Yang saat ini memang kondisinya rata-rata memang alurnya itu dangkal. Saya akan ningkatin anggaran Bapak 5 kali lipat. Siap. Dari yang sekarang. Ya, Tetapi fokusnya ke infrastruktur, siap. yaitu rehabilitasi Siap. lahan yang terkena abrasi, pengerukan muara, ya kan? Siap. Kemudian daerah aliran sungai Siap. yang dekat ke laut, Siap. dan kemudian penataan pelabuhan-pelabuhan sampai Bapak harus segera rumusin kampung nelayan. Saya ingin di Jawa Barat nanti punya kampung nelayan percontohan, Siap. bersih, rapi, dan nanti kita bikin tempat pelelangan ikan terbaik di Indonesia, Pak. Siap. Provinsi. Saya sanggup itu. Sebenarnya ini salah satu Pak yang mau kita bikin lebih baik. Ya. Karena yang di utara itu rata-ratanya memang kondisi seperti ini Pak. Bapak tahu Karangsong juga kan sebenarnya itu pelabuhan luar biasa. Hanya saja infrastrukturnya juga masih sangat ini. Nah. Yang di sini Pak, ini yang jelas itu sudah clear and clean. Oke, clean and clean. Nah, kemudian ceritanya kita jadi nyewa gimana, Pak? Nah, yang disewa. Kita yang disewa, Sewa. bukan kita yang nyewa. Nah, TRPN dia nggak punya akses masuk ke sini Pak. Jadi, oke. Jadi TRPN itu kalau masuk harus lewat dia kita. lewat kita. Tapi kita kalau lewat harus lewat PT mereka. Nah, alurnya. Mm-mm. Mereka yang disewa daratnya. Heeh. Jadi dari luasan 7,4 hektar lahan pelabuhan kita yang disewa tuh hanya 5.700 meter persegi. Oleh mereka. Yang dijadikan jalan akses. Jalan akses itu sehingga sampailah ke sini Pak, ke sebelah sini. Ini Sewanya berapa tahun? 5 tahun 2,6 miliar. 2,6 miliar. mereka bayar. 5 tahun. Nah, di samping itu mereka juga sekaligus melakukan penataan. Pertama yang terdampak dan langsung dengan lahan yang disewa. Oke. Di situ Pak kios-kios kumuh Dirubah Asalnya. jadi bersih, bersih dan sekarang sudah terbangun. jadi rapi. Rencana pembangunan kantor pelabuhan tentunya. Oke. Yang selanjutnya di sini kolam labuh Pak. Kolam labuh kita sangat dangkal. Memang kalau dilihat itu kelihatannya ya setinggi ini, cuma kapal besar jelas nggak banyak. Itu juga menjadi kewajiban TRPN. Termasuk pendalaman alur Pak. Nah pendalaman alur ini menjadi kewajiban TRPN juga. Nah disinilah persoalan itu timbul. Persoalannya adalah Ketika alur didalami melewati lahan mereka bikin sempadan supaya ya tentunya lah batas-batas pendalaman itu kan supaya tutukerannya itu. tukerannya itu. Jadi bapak ngasih akses darat pada mereka dalam bentuk sewa selama 5 tahun. Mereka memberikan akses alur ke bapak, iya, betul. tapi dengan catatan mereka membuat Ya, tapi seharusnya juga garis sepadan itu sepadan. yang nanti akan berubah jadi apa? Nah, berubah ini kan berarti kan batas lahan-lahan mereka nanti di sini rencana pelabuhan mereka nanti, Pak. Oh, mereka akan membuat pelabuhan. Jadi fungsi rucuk-rucuk bambu itu fungsinya apa? Batas lahan. Batas lahan. Batas lahan. Jadi fungsi rucuk bambu itu adalah sebagai batas lahan mereka. Ya. Itu mengganggu aktivitas nelayan nggak? Ini kalau kita bicara sebelumnya, Pak, rucuk-rucuk itu sangat tidak beraturan. Oh. Karena kepemilikannya banyak di situ. Oh. Di sini TRPN, di sini MAN, di samping ada masyarakat. Jadi rucuk-rucuk bambu itu sebenarnya tidak sampai sekarang pun masih tidak beraturan. Karena mengukur tanah di laut. Di tanah mereka kan. Dia tanah di laut dikasih patok. Patok. Tok 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 tok
cocok. Ya nggak pasti kacau, Pak. Betul. Nah sekarang dengan ada ini memang ini rapi. Yang ini Pak, rapi lah sudah. Hanya saja memang yang ramai sekarang itu kan karena KKPRL-nya yang tidak belum keluar. Itu yang menjadi kewenangan di KKP. Di Kementerian Kelautan. Kelautan. Kementerian Kelautannya belum ngeluarin KKPRL. ya kan. KKPRL tuh istilahnya bahasa panjangannya Untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. oh, itu belum ngasih izin. Belum masih. Nah, PT ini akan membuat pelabuhan. Pelabuhannya adalah pelabuhan Perikanan. apa? Perikanan. Jadi, nanti kapal-kapal nelayan masuk ke pelabuhan mereka. Kapal penalian kita tetap di sini, ini kan mungkin yang besar Pak. Oh. Tapi juga tidak akan mengganggu, ini mungkin dia punya di tempat lain. Oh, dia bikin pelabuhan, kemudian dia punya perusahaan ini enggak? Perusahaan kapal ikan? Kapal ikan belum Pak. Belum. Artinya kan nanti kan berarti kapal-kapal yang besar, yang punya kapasitas. Ya. Berapa gitti yang paling besar di situ? Kalau kewenangan kita kan Sampai 30. Nah, mereka di atas. Di atas di atas 30 kapal-kapal gede, nanti jual ikannya di sini. Karena sini juga ada industri. Ya, ada industri. Jadi mungkin itu untuk ekspor. Dari sisi perencanaan sangat baik. Ya. Kan orientasi visi bisnisnya bagus. Tinggal persoalannya adalah apakah nanti kapal pelabuhan ini mengganggu nggak aktivitas nelayan kecil yang ada di sini? Tentu ini kan Gitu loh, Pak. Itu aja. betul. Jadi untuk tadi antara TRPN dengan MAN ini Pak, masing-masing sudah memiliki perencanaan bisnis ke depan. Ya. Di antara dua-duanya ini akan membangun pelabuhan industri dan pelabuhan perikanan untuk peti kemas dan ekspor ini. Kalau PT Man Sama Sudah, Pak, kami juga sama. sama juga. Ini dua PT dong di sini. Dua PT. Nah, pada saat kami belum datang ke sana Pak, ini kan dari punya Bekasi masih, kemudian diserahkan pada kami. Nah kebetulan Pak Kadis menugaskan saya. Ini tuh jarak tadi disampaikan Pak Kadis, memang ini rapat sekali Pak, batas secara peta dari bumbunya itu kita alur kita itu ketutup. Nah, sementara di RT RW kan ini yang orange ini adalah wilayah kerja saya sebagai otoritas pelabuhan (KOPP). Nah ketika kita ingin bangun ini terjadi sertifikat. Nah karena ada sertifikat Pak, Bapak pusing ya? Balik. nah jadi pada Bisa keluar sertifikat di laut gitu, Pak. Iya. jadi ketika saya observasi di sana Pak, kami juga kaget, ya coba tanya dengan masyarakat di sana. Jadi cerita-cerita di sana itu bahwa sebelum diakuisisi atau diambil alih oleh perusahaan ini, Dua PT berbeda kan? dua PT berbeda. Yang sudah kerjasama dengan kita yang ini. Cuma ini Pak. Yang ini belum ada kerjasama. Belum ada. Oke. Jadi di sana itu kan ada garapan Pak, garapan tambak, masing-masing rakyat tuh dikasih 2 hektar, kemudian ada peminat ya terjadilah peralih garapan. Jadi sebenarnya yang awal untuk mematok-matok lahan itu dalam hal ini ya masyarakat setempat. Iya, saya nyela ya. Ya sama, kasus di darat sama di pantai sama. Di darat juga orang menguasai tanah perhutani, tanah kehutanan, tanah PTPN, tanah negara, bebas. Pertamanya menjadi petani penggarap yang disebut dengan tanah garapan. Ada menguasai 1/2 hektar, ada seperempat, ada 1 hektar. Datanglah VT, kemudian dikumpulinlah KTP-nya. Mereka dikasih kompensasi garapan, ada yang 1.000 semeter, ada yang 500 gitu kan, ada yang mungkin 1.500. Ya kemudian setelah itu mereka tanda tangan kesepakatan, setelah itu jadilah ahli fungsi hak kepemilikan, menjadi sertifikat atas nama PT. Ternyata modus di darat dan di pantai dan di laut sama ya. Jadi pertamanya mereka itu sebagai penggarap petani tambak. Iya. Rusaklah itu ekosistem laut. Kan beak itu TKB Karawang teh. Kalau jujur-jujuran mah mangrove-nya hancur, kalapana leungit. Kemudian abrasi. Nah, itu tambaknya pertama kan penggarap menjadi petambak. Kemudian setelah itu lahan tambaknya yang dulu diberi oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan ekonomi rakyat kecil dijual. Sama kan?
istilahnya menjual tanah garapan. Sama berarti modusnya ya. Jadilah penguasaan PT. Betul. Nah, terkait kenapa KKP belum melakukan PKPRL, Pak? Jadi ketika kami koordinasi dengan PT TRPN itu, kita sarankan juga untuk mengurus itu. Dari pihak BPN itu menyampaikan ke direkturnya bahwa itu kalau sudah ada KPR darat nggak usah, sehingga nanti akan terjadi tumpang tindih di lahan yang sama ada dua undang-undang di situ. Iya. Akhirnya pada saat itu kan kami tidak, seperti Pak Kadis sampaikan, tidak memiliki kewenangan untuk mencabut dan sebagainya, kan ada proses tersendiri untuk pembatalan sebuah sertifikat. Nah, karena ini waktu kita 5 tahun kerjasama, asasnya kan kita asas manfaat daripada kerjasama itu ada kesanggupan dari TRPN untuk membiayai pembangunan pelabuhan. Nah, sehingga kami mereka kesanggupannya dengan memberikan akses lahan jalan pada kita, kesanggupan membangun pelabuhan. Pelabuhannya pelabuhan swasta. Bukan pelabuhan kita. Dibikinin nama mereka. Dibikinin nama mereka dan kita sudah bikin. Itu sudah ada pelabuhan sebenarnya punya kita. Rencana dibikinin pelabuhan. Ditata lebih baik. Berapa sih? Kondisi existingnya seperti ini. Lembaga kita yang punya. Berapa sih biaya membangun pelabuhan ini? Kalau secara di utara sih kapasitasnya sekitar 100 sampai 200 miliar, Pak. Bangun aja sama kita sendiri, Pak. Wah, mantap. Salam sama saya. Siap. Bapak bikin DD-nya. Siap. Di 2026 Ya. ini sudah selesai terbangun pelabuhan. Siap. Saya siapin semuanya langsung selesai setahun. Siap. Ya, Pak Kadis, alhamdulillah. Daripada ribut-ribut kita seolah-olah menggadaikan diri demi 200 miliar Iya, Pak, sama harusnya swasta. negara- Harga diri negara di mana? Pemerintah Betul. provinsi, duitnya banyak. Mantap. Hibahnya aja 3,5 triliun. Masa bangun pelabuhan sendiri nggak bisa cuma 200 miliar? Siap. Terkait kampung nelayan juga, Pak, dari lahan yang 7,4. Di mana kita bikin kampung nelayan? Di sebelah sininya, Pak, saya udah siap. Udah bikin kampung nelayan di sini. satu Nanti saya hektar. siapin kampung nelayan di sini. Kemudian pelabuhan, tempat pelayanan terbaik, akses jalan menuju sini nanti diperbaiki, dibikin Siap. bagus. Ada jalan dari tol itu, Pak, untuk ke sini karena jalan aksesnya ini baru sekitar 8 meteran. Oke, nanti harus Bapak ditambah. koordinasi dengan Bina Marga dengan PUPR. Siap. Nanti dalam satu rencana blok, Siap. ya kan perencanaannya dimasukin di perubahan sekarang. Bapak masukin hubungi ketua tim transisi Deddy Mulyadi namanya. Bapak hubungi sebuah perencanaan. Dari sini masuk jalan, di sini ada perumahan rakyat miskin, ada perumahan nelayan. Kalau bisa ada pasar di sini. Ada, Pak, Pasar nelayan. Pasarnya Di Dan sini ada pelabuhan. wisata juga, Pak, di sini. Ada Sebelah sini mang- pokoknya ditata sedemikian lu libatin teman-teman ITB, Siap. UI bila perlu kan, Unpad. Siap. Ya. Nanti bikin blok ini. Ini kita jadikan pelabuhan ikan terbaik yang dibiayai oleh anggaran Provinsi Jawa Barat, kampung nelayan terbaik. Terus Pak gambaran. Jangan jadiin diri demi genep miliar, malu Pak. Terus ini gambaran aja Pak. Ini kan paling dekat dengan DKI Pak. Ya. Jadi kapal-kapal yang muara baru, Heeh. muara angke, Heeh. kita berharap nanti masuk ke sini. Ya kita bangun lah, ditata. kita Nggak usah bangun. nunggu mereka membangun, kita yang punya otoritas, kita punya duit Pak, ini negara Pak. Ini kita punya duit, kita punya akses pelabuhan. Mengenai kontroversi sertifikat itu nanti kita bikin, nanti saya dilantik, kita langsung bikin rapat dengan BPN, kita rapat dengan perusahaan swasta ini, ya kan, kita ajak bicara apa orientasinya. Kita rapat dengan Kementerian Kelautan, bikin rencana blok yang keren. Ini Pak Ini, gambarnya Pak, sudah kita punya master plan-nya kita Ya. udah punya. Memang sebagian dibangunkan oleh mereka karena penataan kios-kios dulu, tapi selanjutnya memang masih ada fasilitas yang belum terbangun. Iya. Nah, jadi itu nanti selengkapnya. Jadi nanti Bapak harus gagah Kepala Dinas Kelautan. Kita ini menguasai laut, Pak. Siap. Dan apa ada tugas Bapak nanti ke depan, udah. Yang laut, Pak, nanti Bapak bikin rencana, Pak, di seluruh pantai di Jawa Barat. Iya. Itu dikasih ini runway untuk pesawat, Pak. Oh, siap. Oh, iya, iya. Nanti kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Siap. Jadi pesawat kecil yang sejenis yang Susi Air Cessna itu Susi 1 kilometer ya? 1 kilometer cukup kan? 1,5, Pak. 1,5 kilometer. Beton kan? Itu kan nggak usah terlalu banyak rumit kan?
Ketika darurat pesawat bisa turun set. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak bikin rencana penataan kebersihan laut, pantai. Nggak boleh pantai di Jawa Barat kotor. Perencanaan kebutuhan alatnya apa yang dibutuhkan, gitu loh. Terus kemudian penataan muara, nggak boleh ada muara yang dangkal. Nelayan-nelayan harus mendapat akses kapal yang baik kalau ke muara. Gitu. Terus kemudian penataan pelabuhan ikan dan tempat pelelangan ikan serta kampung nelayan. Kita pastikan di 2026 seluruh pantai di Jawa Barat bersih. Dan kita harus mencegah, Pak, ini loh. Awalnya orang bikin tambak udang, bikin tambak bandeng, ujungnya ditinggalin, pohon-pohonnya habis ditebang, abrasi. Termasuk Bapak bikin rencana blok mana yang rawan, ya sudah mangrove-nya kita selesaikan. Saya pengen bibir pantai itu kinclong. Karena dulu orang nyebutnya mistik, Nyi Ratu Kidul. Orang bilangnya mistik, bukan itu simbolisasi bahwa pantai itu harus cantik, secantik Nyi Ratu yang ada gambarnya. Gitu. Sorry ayeuna mah. Laut luas anggaran leutik. Iya. Ai duit dibikeun ka batur. Terus ini komen Pak, saya, ini ada usulan dari nelayan Pak, yang selama ini seharusnya kan kewajiban kita sebagai negara untuk memberikan bukan kompensasi sebenarnya, ini kan kita udah bangun pelabuhannya ini bagus, tetapi kan nelayan yang tadi yang di pinggir yang rame itu Pak, nelayan pinggiran, itu kita ingin alihkan ke menjadi nelayan tengah atau jauh. Nah mereka mengajukan kan kapal. Iya kapal. Ya udah, gini aja, nanti dana-dana CSR segala macam termasuk dana pemerintah provinsi nanti kita alahkan ke pembelian kapal. Problem nelayan tuh satu, Pak. Mereka menggunakan kapalnya tokeh. Betul. Kemudian dia pinjam duit ke tokeh. Akhirnya selama bertahun-tahun seumur hidup hutang ka tokeh teka tutup-tutup. Bisa cash bond lagi. Nah, Pak. tetapi juga dia harus dirubah. Kalau kita kasih kapal dengan kapasitas besar, mereka harus bisa mengelola dengan baik. Ada pelatihannya Pak di program kita itu. Lain gitu Pak, kejujuran, bising dijual kapalna. Oh ya itu jelas Pak. Harus. Bantuan domana leungit, bantuan sapina leungit. Harus ada ini. Aya dong, bantuan kapalnya leungit. Jadi memang harus ada kerjasama Pak antara tokeh yang tadi sampaikan Bapak dengan nelayan-nelayan ini, karena ada ketergantungan pemasaran di situ. Ya. Jadi kemarin ketika kita coba diskusikan, mereka diwajibkan ketika mendapatkan kapal 10 JT umpamanya dikelola oleh 10 orang. Tahun depan yang 10 orang ini harus bisa menularkan kepada anggota yang lain sehingga tahun depannya dari kita satu, kirim lagi. Betul, jadi 1, jadi 3, jadi 5. Nanti biar semuanya jadi tokeh. Betul Pak. Dan inilah perbincangan ya, saya belum menjabat, belum dilantik. Tadi Pak Prabowo nanya kapan dilantiknya, kan Bapak yang lantik sebenarnya. Pak pengen tanggal 7 Februari, kata beliau bilang insya Allah. Nah, tetapi yang paling penting adalah fokus kita hari ini adalah pertama, perjanjian antara Dinas Kelautan dan Perikanan ya? Istilahnya Dinas Kelautan dan Perikanan dengan PT apa? TRPM. Apabila perjanjian itu menguntungkan negara, menguntungkan masyarakat, saya nggak ada problem. Perjanjian itu diteruskan. Tetapi apabila perjanjian itu hasil pengkajian yang nanti kita lakukan merugikan negara, merugikan masyarakat, maka bisa saja perjanjian itu diputus. Dan kita nggak mau jadi orang yang kelihatan miskin. Duit negara cukup menurut saya. Saya selalu meyakini dulu duit APBD kita 36 triliun. Sekarang 6 triliun sudah dibagiin ke kabupaten kota dalam bentuk bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Dan ingat loh, saya akan membuat peraturan gubernur bahwa dana bagi hasil kendaraan bermotor, pajak kendaraan motor untuk kabupaten kota 100% untuk kepentingan pembangunan jalan. Karena orang bayar pajak ingin dapat jalan yang baik. Itu. Nah itu yang ini fokus. Apabila tidak jalannya sudah 100% baik, oke, bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, tapi persetujuan gubernur agar kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. Tuh. Kemudian yang sekarang yang kita fokuskan hari ini adalah anggaran kita tinggal 30-31 triliun. Sudah dipotong. Tetapi saya ingin buktikan bahwa anggaran yang sudah 6 triliun dibagi ini
bisa membangun pelabuhan, bisa membangun jalan, bisa membangun sekolah, bisa membangun rumah sakit, bisa membangun apa yang dibutuhkan oleh rakyat Jabar, bisa membangun rumah rakyat miskin, dan yang hari ini saya janjikan adalah 140.000 listrik masyarakat yang belum teraliri. Saya ingin selesai tahun ini, dianggarkan semuanya sebanyak 420 miliar. Saya kalau punya cita-cita selalu nekat. Nah, Bapak juga setuju kan? Siap, Dan setuju. ini dinas ini pusing, Pak. Saya tahu hatinya itu pusing, dilema segala macam lah. Nah, tapi nanti ke depan tanggung jawab pimpinan itu. Iya. Nah, itu Pak, Bapak semangat Siap. ya. Semangat Pak, selalu. Bikin rumusan yang baik, dan ke Siap. depan Bapak bikin rencana kerja. Pantai di Jawa Barat tidak boleh ada yang kotor. Siap. Siapin mesinnya, siapin dan kemudian nanti Bapak bikin rencana, Pak, setiap pelabuhan itu kita menyimpan alat, Pak. Betul. Eskapator. Ya, eskapator. Eskapator, Iya. ya kan? Kita simpan alat di setiap titik pelabuhan, menjadi kewenangan Bapak. Kita beli alatnya. Ya. Nanti kalau butuh tidak usah proyek lagi, tinggal turun keruk, tinggal bayar upah. Tugas sehari-hari kepala pelabuhan kan menyiapkan itu. Supaya- Punya mesinnya Bapak? Belum. Oh, mahal. Beli aja tuh Pak, beliin. Iya, saya kan ngomong barusan. Ya udah. Siap. Udah, nanti termasuk di perubahan anggaran ini yang Ya, terdekat, ya. Bapak ajuin anggaran untuk pembelian mesin keruk Iya, eskapator. di berapa titik? Yang gede, Pak, yang bagus. Iya, yang ada Yang- pontonnya langsung. Iya, Pontonnya, yang Pak. ada tontonnya. Long arm. Bolehnya. Bapak tinggal simpen di kantor Bapak tiap hari, nanti upahnya masukin di komponen dalam setahun tuh upah kerja dan upah BBM-nya. Iya. Itu kan mereka tenaga harian lepas, Pak. Kan kita tidak boleh lagi kontrak-kontrak orang. Siap. Ya, pokoknya buat nelayan di seluruh Jawa Barat, kita negara ini, provinsi ini adalah bukan hanya berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, tetapi juga yang paling utama juga berbasis kelautan. Ini kepala dinas dan jajarannya. Jangan ribut lagi ke depan masalah laut di pagar. Liur aing ngadengkeunana.